Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Rina, kali ini jumpa lagi dengan saya di Bincang Rina. Saya Rina Hasan. Saya Susan di Bincang Rina dalam Ruang Indonesia Bicara. Gimana Susan? Kita sudah sampai di Kabupaten Rokan Hulu. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Nggak pernah baru perdana ini. Dan gimana efeknya? Kesannya gimana? Agak panas. Agak panas gitu ya Pak. Ya memang panas ya. Ya karena memang di atas sawit kan. Iya. Baik, kali ini kita berbincang Susan dengan Bapak Camat Kabun, Bapak Anang Perdana Putra. Ini Bapak inilah Pak Camat Kabun yang hari ini sudah begitu banyak ini ya. Pak, ini di Kecamatan Kabun ini perusahaan yang besar itu memang Padasa. Selain Iya. Padasa ada lagi. Kalau perusahaan itu sebenarnya kamu ini banyak Bu, cuman yang paling besar itu PT Padasa, ya kan? Karena dia terletak di Kabun itu dari desa Petulangka, Kabun, Giti sampai Aliantan, Sampai bahkan Aliantan. sampai ke Sungai Agung di Kabupaten Kampar. Jadi Kecamatan Kabun ini ada 4 desa. 4 desa. Batu Langka, Kabun, Kabun, Aliantan, Giti. Giti. Nah, dan Padasa itu semuanya diinikan oleh PT Padasa. Iya, ada keberadaan PT Padasa di sana. Berarti Padasa hampir boleh katakan mendominasi Pak ya, mendominasi. Termasuk masyarakatnya juga. Termasuk masyarakat. Ada berapa jumlah masyarakat di sini? Tahu data besarnya saja ada berapa ribu? Sepengetahuan saya itu kalau dari berdasarkan DPT saja Bu ya. DPT saja itu sekitar 45% itu sudah Mau dari karyawan dari PT karyawan Padasa. pertanian, ya. Nah, berarti banyak kehidupan Bapak ini tersangkut dengan PT Padasa. Jadi apa yang mereka berikan? Sejauh ini PT Padasa ini kan karena beroperasi sudah bertahun-tahun ya Bu ya, dari tahun 1991 kalau tidak salah. Dan mereka ini sudah berjalan bertahun-tahun, tapi sampai hari ini kan masyarakat juga masih melihat sebenarnya tidak signifikan yang diberikan kepada masyarakat. Belum ada sesuatu yang bisa dikatakan sebagai yang bisa dibanggakan lah pada masyarakat. Adapun yang mereka berikan ini bukan juga masalah untuk kita nih, untuk perusahaan yang akan nilai membiarkan hal ini terjadi. Apakah Bapak pernah minta sebelumnya? Sebenarnya kita tidak perlu minta Bu, karena kan ini kewajiban masyarakat kan, kewajiban perusahaan kan. Iya. Itu tanpa diminta pun kalau perusahaan itu memang dia menjalankan aturan dengan baik, mereka tidak perlu diminta, mereka tentunya sadar sendiri. Jadi saya perusahaan tuh nggak ada yang ngasih itu saja. Tapi sejauh ini belum pernah. Baik dari Oh sering Bu, kalau kita masalah CSR kan kebetulan kita sudah ada forum TJSP di kabupaten kan. Ya, Ini dari pemerintah kabupaten juga sering menyampaikan, juga kecamatan menyampaikan, dan kita sudah forum CSR sendiri ya dari Kecamatan Kabun tuh yang hadir PT Padasa malah tidak hadir ketika forumnya. Ketika ada pertemuan forum, PT Padasanya tidak pernah hadir. Ya. Jadi memang tidak memang tidak sesuai gitu dengan jumlah masyarakat mereka itu dengan kepedulian mereka kepada kita tidak pernah ada. Menurut saya juga bukan tidak sesuai Bu, mungkin bilang tidak ada lah ya. Zong masih seperti itu ya. Zong. Apa mereka tidak pernah bantu beasiswa berarti kalau begitu Pak? Kalau setahu kami beasiswa itu tidak pernah. Tidak Setelah pernah. masih di sini belum ada beasiswa yang dibantu untuk mahasiswa kita, Pak. Kegiatan-kegiatan mahasiswa kita juga ada mahasiswa Kabun yang bersekolah di Pekanbaru dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang mereka minta bantuan untuk kegiatan mereka itu kan juga kadang-kadang tidak dikabulkan. Memang tidak pernah dikabulkan. Tidak dikabulkan. Kalau kegiatan sosial lain seperti hari keagamaan atau fasilitas kesehatan mungkin mereka bantu ibu-ibu lansia, anak-anak itu pernah. Kalau fasilitas kesehatan gini Bu, mereka itu juga punya Klinik sendiri. klinik sendiri. Tetapi klinik ini kan memang itu kewajiban mereka kan untuk Iya. memberikan pelayanan kesehatan untuk karyawannya, ya kan? Nah itu mereka laksanakan. Tetapi kalau keluar saya rasa ini Untuk masyarakat seperti itu Pak Camat ini mengadakan acara pemberian makanan sehat, mereka tidak pernah ikut. mereka cenderung melaksanakan di dalam perusahaan mereka sendiri. Artinya sama sekali tidak pernah ikut ya PT Padasa itu. Yang lain-lain juga Pak, untuk keagamaan mereka bantu masjid, mereka bantu anak yatim, mereka bantu ini gimana? Itu bantu gereja di sini? bantuan amal. Bantuan amal ada, Ada. Tetapi tadi dengan skala Perusahaan sebesar itu, sebesar itu semestinya harusnya tidak seperti lebih itu. besar lagi Lebih kan. besar lagi. Masyarakat kan berharap Bu, masyarakat Kabun kan memang punya ketergantungan ke sana. Tapi kalau mereka tidak seperti itu perbandingannya, kami rasa ini kalau menurut bahasa pemerintah itu perlu ditingkatkan lagi. Berarti mereka agak sedikit bandel ini Pak ya, masalah ini ya pada saya. Kalau kami bukan agak sedikit melakukan pembiaran. Pembiaran, seperti tidak peduli dong kalau Tidak begitu ya. peduli. Baik, Pak ini sebenarnya kalau PT Padasa 6 ini kan sebenarnya CSR itu kan Pak ya. Itu kan CSR harusnya. Itu pernah ada teguran nggak Pak? Kalau CSR itu kan karena kita sudah punya forum Bu, saya rasa sudah ada teguran dari kabupaten. Sudah ada ya. Ini pun berapa kali kan Padasa juga dipanggil DPRD, baik DPRD Rokan Hulu maupun DPD provinsi terkait dengan permasalahan
yang bukannya CSR, Ya. juga ada permasalahan karyawan, permasalahan lainnya, dan ternyata kadang-kadang PT Padasa tetap mengirimkan orang Bu, tetapi mengirimkan orang yang tidak memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan tersebut. Ya, menentukan kebijakan. Berarti mereka mengirim stafnya yang tidak bisa memberikan jawaban Ya. seperti itu. Hebat sekali. Baik, kita kalau sudah pakai, kalau kita bahas masalah persoalan konfliknya sejauh apa sebenarnya dengan Padasa ini? Sepertinya kalau kita dengar ini, kayaknya banyak sekali masalah ya Pak. Banyak, lumayan banyak. Apa tuh sebut? Saya kan juga ada masalah jalan. Bapak bisa jelaskan Iya, masalah jalan? jalan juga menjadi masalah Bu, karena beberapa akses jalan dari PT Padasa keluar itu kemarin karena ada permasalahan keamanan diputus. Sementara itu merupakan adalah akses masyarakat keluar untuk bekerja, bersekolah. Contoh saja gini Bu, kalau masyarakat tinggal di sini, di PT dalam sini, mereka tuh keluar harus mutar jauh. Iya. Sekolah jam 7 masuk. Anak sekolah berangkat akhirnya terlambat. Kenapa Ke ini akan pasar juga mengganggu susah. proses belajar? Sementara kalau jalan itu disambung lagi, 5 menit nyampe. Baik, alasan mereka memutus jalan apa Pak? Alasannya dulu karena ada pencurian buah. Yang semestinya pencurian buah ini kan tanggung jawab mereka yang mengamankan. Iya. Tentu saja kalau mengamankan ya dibikin pos kayak di sana kan, jangan jalan diputus kan. Yang jalan ini masyarakatnya juga karyawan mereka sendiri. Nah, harusnya itu lebih ini Pak. Oke, selain masalah jalan ada persoalan lain Pak yang diadukan oleh masyarakat ke Bapak. Yang jelas itu seperti masalah karyawan, ya karyawan betul Bu. Ada beberapa karyawan yang mungkin diberhentikan secara sepihak dan sebagainya. Itu juga diadukan dan saya rasa ini sudah sampai ke level provinsi. Ya, level provinsi, dan saya berharap pada saya juga bisa bertanggung jawab lah. Itu kan haknya tidak diberikan atau Ada macam-macam Bu, ada hak yang tidak bagikan, ada mungkin yang alasan pemberhentian tidak sesuai, mungkin ada pemberian kerja yang tidak semestinya. Jadi kalau menurut kami kompleksitas masalah tentang pekerja ini melebihi kapasitas kecamatan. Jadi makanya dilempar provinsi. Provinsi menyelesaikan itu. Jadi artinya begitu banyak persoalan antara Padasa dengan masyarakat gitu. Padahal mereka juga mencari kehidupan di sini. Iya. Pak, itu penting ada apa dengan PT Padasa? Nah, Bapak punya harapan apa nih Pak? Pertama kepada PT-nya dulu. Kami berharap gini Bu, PT Padasa sebagai sebuah pelaku usaha ya Bu, ya, korporasi yang berada di Kecamatan Kabun, terutama Desa Kabun, ini mampulah bermitra dengan masyarakat. Jangan menganggap masyarakat itu sebagai orang yang akan menolong perusahaan. Betul. Tapi anggaplah sebagai mitra yang harus sama-sama saling membangun, saling mengisi, saling membantu. Kalau hanya berdasarkan hubungan mereka sepihak, ya masyarakat akan jadi penonton di rumahnya sendiri. Betul. Karena sebenarnya karyawan itu masyarakat itu juga asik loh Pak. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, harapannya kepada pemerintah lebih tinggi nih Pak. Kami berharap kalau dari Pemkab Rokan Hulu ini kita sudah sering melakukan himbauan, surat, Tapi diabaikan. karena birokrasi di perusahaan PT Padasa ini Bu, lebih panjang daripada pemerintahan. Iya benar. Suratnya masuk ke sini, sini kirim ke Medan, Medan kirim Jakarta, Jakarta kirim Medan lagi, Medan kirim ke sini lagi. Terlalu panjang. Jauh, panjang. Panjang Jadi birokrasinya gitu. kadang-kadang, iya kalau surat sampai kalau hilang tengah jalan, Dan nah, ibarat itu Bu, mungkin dari Provinsi Riau, mungkin dari Kementerian, sekalian itu turun ke sini melihat kondisinya. lihatlah PT Padasa Ya, seperti apa. Seperti apa sih jalannya yang di PT Padasa? Iya. Baik, itu aja Pak ya. Jadi sebenarnya pemirsa, pertanyaan kita adalah ada apa sebenarnya dengan PT Padasa sehingga sebegitu banyaknya mulai persoalan CSR, persoalan sosial, sampai seperti kalau Pak Camat tadi mengabaikan pemerintahan kecamatan sendiri, sehingga begitu diundang yang hadir hanyalah anak-anak yang tidak bisa memberikan kebijakan gitu ya, jadi tidak menentukan. Baik, kita akan coba telusuri ini dan terus saksikan kami di Bincang Rina. Kita akan coba mencari dengan pertanyaan ada apa dengan PT Padasa 6 utama di Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Baik, ini dulu sini saya Rina Hasan. saya Susan di Bincang Rina dalam Ruang Indonesia Indonesia Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.